Shalom Naboso yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi dan situasi apapun, kita tetap bisa memiliki hati yang sukacita. Mari teman-teman, kita ingin mulai renungan hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari baru yang selalu boleh menyapa kami setiap hari. Kami bersyukur atas alarm Tuhan yang membangunkan kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan dalam renungan pagi ini, kiranya kami boleh mendengar firman Tuhan yang berbicara lewat hati kami. Amin. Mari kita buka renungan hari ini dari Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Ada seorang laki-laki di tanah Uz, bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Teman-teman, renungan hari ini berbicara tentang rezeki yang Tuhan restui. Menarik banget ya, bagaimana kita bisa hidup tanpa meninggalkan Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, sekarang ini lagi banyak banget konten-konten, baik itu YouTube maupun Instagram yang membahas tentang hidup aman secara finansial, di mana mereka menjelaskan tentang harus punya dana ini, dana itu. Ada juga yang membahas tentang kesuksesan beberapa orang di umur mereka yang muda, namun sudah mengantongi nominal yang sangat tinggi. Apa yang ingin direnungkan adalah jangan sampai kita mengejar-ngejar standar kehidupan agar bisa aman dan safety, tapi melupakan pemberi keamanan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Sampai-sampai kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Jikalau kita tidak mampu memenuhi standar-standar aman tadi untuk kehidupan kita, mungkin kita pernah berpikir, apa harus ya korupsi besar-besaran supaya bisa cepat kaya? Atau kita berbuat curang dalam bisnis supaya lebih banyak memperoleh keuntungan? Poin penting dari perikop di atas berada di ayat pertama, yaitu Ayub saleh, jujur, dan takut akan Allah. Ayub bisa menjaga kesalehannya terhadap Tuhan, dan kita bisa lihat apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tidak perlu menjadi jahat atau curang hanya untuk mendapatkan harta dunia. Lambat laun, harta dunia itu akan menjadi Tuhan yang baru dan merenggut kita dari Tuhan kita yang sesungguhnya. Pada akhirnya, teman-teman, harta yang membuat kita merasa cukup adalah yang berasal dari sumber mata air Tuhan. Pernahkah teman-teman berada di kondisi yang serba kekurangan? Mau ini itu tampaknya kita masih tidak mampu. Namun, jika kita terus mendekat pada sumber mata air, ada saja berkat dari kanan kiri yang Tuhan siapkan untuk kebutuhan kita. Dan pada akhirnya, Roh Kudus yang akan tuntun kita untuk bangkit dan survive sampai saat ini. Tuhan tidak melarang kita untuk mempunyai cita-cita yang setinggi-tingginya. Namun, milikilah impian yang berasal dari petunjuk Tuhan. Jalanilah tapak-tapak yang berasal dari peta hidupnya Tuhan. Dan peta itu hanya mampu kita baca ketika kita setiap hari membangun komunikasi untuk berbicara sama Tuhan. Mazmur 37 ayat 25b. Tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti.
Itulah janji Tuhan, teman-teman. Itu sudah terbukti pada Ayub, tokoh yang setia akan Tuhan. Dan janji yang sama juga akan berlaku bagi kita, anak-anaknya. Maka itu, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman, harta dan kekayaan itu hanyalah bonus-bonus duniawi. Dan hal tersebut akan Tuhan berikan ketika Tuhan bilang kita sudah siap menerimanya. Fokus kepada sumber mata air, bukan kepada air yang mengalir di sela-sela bebatuan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Tuhan, kami ditegur untuk kembali berjalan lurus ke hadirat Tuhan, di mana sekalipun banyak hal yang menghantui pikiran kami tentunya tidak boleh mengubah fokus kami untuk tertuju kepada Tuhan. Tuhan, bantulah kami untuk terus sadar ketika dunia tidak menunjukkan harapan, janji Tuhan tetap akan memenuhi kami. Tuhan, kemana kami akan pergi? Apa yang Engkau kehendaki untuk kami jalankan? Dan apa rencanamu selanjutnya dalam hidup kami? Bimbing kami Tuhan, akan setiap persoalan apapun yang kami pikirkan dan kami alami. Kami ingin melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan akan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tidak lupa bahwa Tuhan yang turut campur tangan untuk mengubah semuanya menjadi berkat. Izinkan kami Tuhan untuk mengatakan kemanapun Tuhan membawa saya untuk pergi melangkah, saya ikut. Amin. Terima kasih teman-teman. Semangat terus untuk mengejar kerajaan Allah. Selamat beraktivitas. Shalom.